Sebentar ya guys, ini kayaknya agak error. Coba. Halo Linkan. Sebentar ini Stevo lagi join. Oke. Ah, Halo. akhirnya kita ketemu juga. Ketemu lagi deh, padahal udah tadi. How are you, Stevo? Apa kabar? Baik-baik, Vi. Sehat-sehat. Kamu gimana? Alhamdulillah baik. Terus sibuk apa lately? eh Lagi ada project film satu. Cuma masih komedial. Nggak apa nih, diajak ngobrol hari Minggu ya, nggak ganggu Oh, enggak. kesibukan kantor. Oke, oke. Jadi gini, kali ini kita ngobrol-ngobrol sebenarnya ini dalam rangka Road to 100% Manusia. As we know, Stevo di sini juga bantu terkait kolaborasi sama kita terkait dengan poster film festival kita tahun ini. Jadi kalau 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 ada yang udah lihat 100% Manusia posternya tahun ini dia orang di baliknya, which is awesome. Kayak banyak yang tuh, kayak banyak yang suka, ih keren posternya, banyak yang bilang gitu, terus gue kayak iyalah Stevo gitu loh. Thank you. Iya. Bentar gue beneran kamera gue dulu. Jadi once again welcome to the 100% Talks kali ini. Gue Wafi, perkenalan dulu, gue Wafi. Nggak pernah nongol sebelumnya di 100% Talk sebelumnya, cuman kali ini since kita mau bahas angle ini dari sisi kreatif, which is berkaitan banget sama apa yang gue kerjakan di 100% Manusia, yaitu sebagai festival designer gitu. Jadi the design materials itu gue yang in charge sini, dan makanya gue tertarik juga nih ngobrol sama Stevo kali ini gitu terkait kolaborasi kita dan terkait Stevo sendiri dalam menjalani karir sebagai yang tadinya gue kira Stevo itu adalah hanya seorang ilustrator. Apparently ternyata dia itu adalah visual artist gitu. Jadi dia mencangkup animasi. Bener gak? Bener gak gue? Iya, betul. Agak luas sih sebenarnya. Menyangkut cukup director juga ya nggak? Mhm. Director juga yang tuh. Keren banget. Berarti coba tahu tahun depan bisa bantu trailer lah. Iya. Nggak bercanda. Siap, Vi. Let's go. Iya, jadi ya again welcome. Kita ngobrol chill-chill aja ya, santai aja gitu. Paling gue mau nanya nih sebelumnya nih, awal karir atau awal yang membuat Stevo di sini tertarik menjadi ilustrator atau menjadi visual artist itu apa sih? Apakah memang dari awal dari kecil udah senang dunia seni kah, lalu sehingga kuliah seni kah atau bagaimana? Oke, pertama kali jadi ilustrator itu sebenarnya udah kelihatan dari SD sih ya, SD. SD lumayan suka dengan ini apa? Anime dulu. Dulu lumayan sering nonton anime. Japanese culture lah dulu sering banget. Termasuk yang menginspirasi. Dari situ mulai tertarik dunia visual, lalu mungkin lumayan kebuka referensinya luas itu di kuliah sih. Di kuliah ambil DKV. Nah, di situ mulai banyak banyak referensi masuk. Nggak cuma Japanese doang. I see. Itu kuliah di kafe berarti ya? Iya, ambil DKV, jurusannya animasi. Oh, memang jadi dari awal sudah animasi gitu ya? Hmm, I animasi. see.
Dan berarti dari awal belajar sendiri sampai akhirnya belajar formal gitu di kampus gitu ya. Oke. Nah, tapi dari segi kan itu udah lihat nih posternya ya, maksudnya poster-poster Stevo gimana bermain dengan outline, gimana bermain dengan somehow bermain dengan isu sosial dan lain-lain itu. Tapi dari segi teknisnya dulu nih, ini terbiasa, lo sendiri terbiasa memang dari sketch dulu atau justru inspired karena memang DKV jadi inspired justru by digital artwork. Kan sekarang digital artwork udah it's a big thing right now. Back then kan when it comes to art itu harus pensil. When it comes to art tuh harus hand drawn gitu. Nah ini kali ini gimana deh? Maksudnya apa sih yang kayak terbiasanya dan tertariknya dan drive-nya itu sendiri terkait teknis? Oke, kalau teknis ilustrasiku tuh lebih sebenarnya awalnya tuh kolase malah. Jadi kita Oh, ada ngumpulin beberapa reference foto, lalu aku potong-potong, aku susun hingga akhirnya kira-kira apa kurang lebih layoutnya udah kelihatan tuh. Baru abis itu nah, aku gambar di atasnya biar biar kita benerin lagi perspektifnya udah pas atau belum. Kita bikin depth di situ. Jadi banyak kan kalau aku startnya dari referensi dulu. Jadi cari oke. foto yang kira mirip. Mm-mm. Berarti Itu udah nggak dari pensil lagi berarti ya? enggak, sekarang udah full digital sih. Dulu sempat 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 start dari sketch dulu. Kalau sekarang Oke. udah full digital. So, berarti buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk to become an illustrator mungkin ada banyak way in ya gitu. Nggak kadang kita kalau disuruh harus bisa tangannya harus gambarin. Tapi kan somehow berarti Stevo di sini mungkin udah ada penyebab hand drawn-nya ya nggak. Tapi mungkin sekarang Stevo sendiri masuknya lewat collage art gitu, college art. Gitu. Hmm. Oke, berarti lo dulu kan dulunya jadi juga nih. Kayaknya seingat dulu zaman dulu tuh kalau nggak salah tuh sempat ada stigma nih katanya oh kok bukan visual artist nih kalau bukan lewat seni rupa gitu berarti you don't even care about that gitu. But in the end the output what matters ya nggak. Iya betul, setuju 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 banget sih. Nah, Kalau sekarang tuh ya gitu sih ya, banyak pengkotak-kotakan bahkan di seni sendiri tuh terlalu banyak pengkotak-kotakan ya. iya 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 label ya. Nah, terlalu banyak label. Jadi apa ya, Nah, terlalu sempit gitu memandang seni itu jadinya. I see. Iya benar memang maksudnya kadang ketika even sekarang kan pada praktiknya juga ketika kita berbicara visual art gitu kan sekarang kan banyak cross ya banyak yang intersection gitu sesuatu yang memang kayak nggak kita itu ngomong even kita ngomong college art kan sudah ada ilustrasi terlibat di dalamnya ada layout terlibat di dalamnya bahkan kadang ada tipografi bisa terlibat di dalamnya kan gitu ya gitu which is ya memang it's a thing right now gitu dan aku sendiri pun juga kayak agree kalau memang kayaknya memang saat ini memang apa namanya seni itu nggak terlalu dikotak-kotakan label gitu sama kayak tema 100% manusia gitu manusia kan juga nggak dikotak-kotakan label ya. Iya, betul betul. Setuju sih. Hmm. Nah, sekarang kalau kita berbicara dengan karya Stevo sendiri terkait dengan poster kita gitu, itu inspirasinya dari mana sih kalau boleh cerita gitu kan posternya tuh ada karakter yang kalau kita lihat nih di 100% manusia ini posternya nih ada karakter seseorang di bawah dan yang dengan atmosfer agak digital gitu lalu dengan ada orang-orang terbang itu apa sih cerita di balik poster itu biar teman-teman tahu nih biar kita tahu ya teman-teman kan tahu deh. Background story-nya, ya Wafi sih udah ngikutin aku dari proses kreatif kemarin ya, jadi udah cukup paham. Jadi sebenarnya awalnya tuh dari keresahan zaman pandemi sih. Hmm. Dari judul judul festival ini menarik sekali. Judul itu 100% manusia. Nah, Hmm. dari 100% manusia itu muncul muncul ide bahwa 2 tahun kemarin tuh kita kayaknya udah mulai kehilangan kehilangan beberapa persen dari manusia kita gitu. Semuanya tuh virtual dan physically touch itu udah mulai berkurang. Jadi yang aku rasakan sekarang tuh jadi manusia malah makin menjauh satu sama lain gitu. Nah, Hmm. mungkin yang bikin kita yang menurutku kita jadi semakin menjauh dari konsep manusia itu kita disekati oleh teknologi. Nah, di masa 2 tahun pandemi itu sebenarnya ada apa ya?
banyak sekali isu-isu soal ini apa teknologi. Salah Oke. satunya mungkin jadi kita mulai cepet banget gitu perubahan perubahan teknologi di masa sekarang tuh cepet sekali. 2 tahun kemarin itu cukup cepat sekali. Bahkan Hmm. pengalaman paling unik itu aku pernah di tengah jalan diberhentiin ibu-ibu itu cuma Oh, supaya ini diberhentiin ibu-ibu di tengah jalan lagi 2021 atau 2020 gitu. Dia minta kasih tahu caranya keluar dari Zoom meetingnya dia oh di ya tengah jalan. ampun. Jadi Nah, memang ini sempat ya sampai iya 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 iya. Ya kayaknya kayaknya ya memang memang hal itu kerap terjadi ya maksudnya ketika kita manusia dengan teknologi gitu. Itu kerap terjadi gitu. Even kayaknya itu juga sempat kejadian sama aku gitu pas ketika ada ketika ada ibu-ibu minta itu sama ibu-ibu juga nih minta via Google Maps gitu loh. Itu juga gitu kadang karena apa karena katanya anakan di situ apalah gitu but then ya memang it is what it is gitu ya memang kita shifting sekarang gitu nah sehingga jadi menurut saya sehingga fenomena shifting ke digital ini itu menjadi drive atau menjadi cerita di balik poster kita gitu ya nantinya ya hmm, hmm. yang Jadi udah isu, isu utamanya tuh di ini sih dunia teknologi ini yang membuat manusia bisa berkoneksi satu sama lain tanpa harus kehilangan kemanusiaannya sih sebenarnya. Iya, Bang. Masih Hmm. menarik, menarik, menarik. Ini juga sebenarnya dari kita teman-teman 100% manusia juga, makanya tertarik juga ketika Stevo menceritakan konsepnya gitu kayak ternyata memang eh, teknologi adalah hal yang nggak sejauh itu dari kita sejak dulu, tapi somehow kali ini kita terpaksa shifting secepat itu gitu, terpaksa kayak ngegas gitu langsung karena memang keadaannya pandemi ya, Iya, gitu. Menarik. betul. Itu makanya pesan manusia we love to work with Stevo gitu karena memang ya, kita juga udah suka sama sama konsepnya, even ketika ada even dari sketch dari sampai itu jadi gitu ya. Tapi kalau ditanya nih, itu kan hanya satu nih, yaitu karya atau urusan manusia. Tapi kan beberapa karya Stevo juga banyak yang bertema kritik sosial gitu, terkait kemanusiaan, terkait berpolitik, terkait dengan isu yang ada sekitar kita gitu. Itu kenapa sih gitu loh? Kenapa Stevo tertarik dalam berkarya dengan atau dengan tema kritik sosial? Kritik sosial ya. Kalau ini sebenarnya ini yang kenalin aku ke ini apa karikatur sebenarnya. Jadi dulu bokap tuh suka langganan koran setiap pagi. Jadi selalu Hmm. ngasih aku satu halaman yang khusus ini apa karikatur dulu kayak Panji Koming. Dulu Hmm. Kompas sih. Dulu Oh, Kompas. kompak. Ya, 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 tahu, tahu. Kebetulan Panji juga Koming kurang terus kenal. makin kesini ada Benny Mice gitu-gitu. Hmm. Nah sebenarnya aku mulai tertarik tuh di kritik sosial di situ. Jadi awalnya aku kurang paham Panji Koming tuh soalnya kan banyak sekali pesan-pesan politik juga cuma untuk dibaca anak SD mungkin belum belum sampai gitu. Kadang aku nanya sama bokap kayak ini maksudnya apa sih Pak gitu. Ini maksudnya apa sih? Hingga Hmm. akhirnya dari situ aku mulai tertarik. Oh, sebenarnya kita bisa nyampaikan pesan dalam bentuk visual ya. Hmm. Kritik-kritik gitu. Nah, Hmm. dari situ aku mulai tertarik dengan makanya kebanyakan digital ilustrasi aku lebih ke konseptual karena aku suka dengan pesan-pesan di dalam sebuah visual gitu. Setelah itu, jadi kayak mulai membuat karya yang kira-kira ada simboliknya, ada semiotikanya di situ, dan punya pesan kritik sosial itu biar lebih related aja sih sama orang-orang juga sih, dan Iya. keresahan yang aku rasain gitu. Wow. Iya. Gitu. Keras dunia ya. Tapi memang betul sih. Memang eh, ini personal ya, personal opinionnya gitu. Kayak memang kayak kayak karya itu terbaik itu ketika dia bisa mengkritik sebuah society atau dan mendisrupsi gitu loh sebuah keadaan sosial gitu loh. Dan makanya kita juga makanya itu I think that's the first thing gitu pihak di 100% sekarang itu approach Stevo juga gitu karena kita juga ngelihat kadang nggak cuma masalah bisa menggambar gitu kan kita juga punya same value di sini, dia punya same belief di sini antara 100% manusia dengan Stevo gitu. Makanya
hence terjadilah kolaborasi ini kayak gitu. Tapi seru juga tapi ya memang kita eh, apa namanya berani aware sama kritik sosial. Tapi pernah nggak sih dikritik balik sama orang? Nggak gitu, gitu. Ini kan, I mean netizen gitu ya, kadang ada aja gitu ya. Pernah nggak sih kayak dapat respon-respons yang oh ternyata ada point of view lain dari kritik dari karya gue yang ternyata orang nggak setuju loh gitu loh. Pernah nggak sih seperti itu gitu? Nggak setuju. Oh, at least kayak Hmm, nggak kayaknya nggak pernah sih sebenarnya, jujur jujur nggak pernah, cuma lebih kayak mereka lebih kayak pesan ini bisa diarahin ke sini lagi deh, ke situ, jadi lebih dia punya perspektif lain yang di kayaknya ini bisa dipakai isu ini deh tapi gitu, atau gimana gitu, jadi kayak lebih lebih ngasih masukan gitu. Kalau yang setuju nggak setuju, soalnya kalau dari aku kan ini ya, semiotikanya luas gitu, open interpretasi gitu, jadi kayaknya yang dilihat orang lain itu jadi malah saya ketika aku share di sosmed gitu. Jadi pas aku share di sosmed malah, oh mereka pakai perspektifnya baru lagi gitu. Bukan bukan untuk di apa disanggah sih, lebih kayak oh dia ada perspektif lain di situ, ada perspektif lain lagi di situ gitu. Jadi malah uniknya di apa konseptual ilustrasi itu kayak gitu sih sebenarnya. Karena bisa luas sekali interpretasinya. Itu yang bikin menarik. Hmm. kita ngomong juga satu kita ngomong konsep di sini juga mungkin kita ngomong juga kritik sosial gitu sehingga ya wajar kali ya. Mungkin ini yang dibilang kalau memang ketika kita satu karya itu message di kepala setiap orang mungkin berbeda-beda gitu ya, maksudnya bukan message sorry respons gitu sehingga ya bang, tapi kadang itu pernah nggak trigger Stevo nggak untuk kayaknya bisa dan maximum bisa buat karya yang kayak gini deh. Yang trigger bisa banget sih. Jadi kayak sebenarnya yang dari apa respon-respon teman-teman itu dikumpul-kumpulin. Oh, ya ini menarik banget nih kalau kalau dibuat dengan apa dengan visual yang berbeda gitu-gitu. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau lagi aku lempar misalnya lempar ke publik tuh menariknya gitu sih, Vi. Jadinya responnya malah di luar dugaan. Oh, ada ada perspektif yang lain lagi yang bisa kita ambil untuk di karya berikutnya lagi gitu. Sih menarik menarik tapi memang itu memang sebagai graphic designer juga kadang gue juga mengalami kayak gitu. Belajar kayak oh terus begini bisa begitu ya, which is itu it's a good thing gitu, berarti kan lingkungan kita kan nggak apa ya nggak pasif gitu ya, maksudnya nggak pasif dan juga cukup tertarik mengenal karya kita gitu ya kayak Hmm. gitu. Nah sekarang mau nanya juga nih kalau misalnya hmm, sebagai visual artist nih, Stevo sebagai visual artist nih, mengalami ini nggak ya, apa bukan mengalami sih, memiliki objektif gak sih terkait dengan baik itu dengan let's say baik itu dari angle, what do you want to create for this world atau memang atau mungkin dari angle dari segi karir gitu, ada nggak sih objektif ke depan? Objektifnya ya. Awalnya sih lebih awalnya cuma kayak pengen tahu sih sebenarnya. Pengen tahu pendapat teman-teman di circleku tuh seperti apa sih melihat isu ini, isu-isu terkait tertentu ya. Kayak misalkan contohnya apa ya? Aku ambil isu pejalan kaki misalkan. Pejalan kaki ada yang apa? Diambil haknya gitu. Aku coba sebar. Oh ternyata surprisingly sebenarnya circleku cukup positif untuk mendukung penjalan kaki gitu misalkan. Nah, Hmm. sebenarnya awalnya dari simple seperti itu dulu sih. Simple-simple keresahan dari pribadi saya sendiri yang sering ditemuin sehari-hari gitu. Hmm. Terus ternyata feedbacknya kayaknya mereka sependapat nih. Nah, dari situ tuh langsung kayaknya apa kalau dituangkan dalam bentuk visual itu orang jadi lebih lebih dapat apa ya, mungkin nggak sekedar kata-kata tapi kalau visual tuh lebih dapat rangkuman rangkuman peristiwanya gitu. Jadi Hmm. aku tuangkan dalam bentuk gambar tuh malah mereka jadi jauh lebih responsif ketimbang kalau misalkan aku juga sempat nulis di blog gitu. Kalau di Ya. blog orang mungkin lebih merasa ada sekat karena
ini terlalu terlalu apa ya, terlalu banyak yang bisa dilihat apa secara keseluruhan gitu. Kalau visual aku posting di sosmed atau misalkan aku taruh di pameran gitu, itu jauh lebih responsif karena lebih lebih simple dan orang bisa mencernanya dengan baik. Nah, objektifnya setelah itu langsung kayak kayaknya bisa deh memberikan atau menyisipkan deh setidaknya pesan-pesan positif di dalamnya. Misalkan kayak aku bikin konsep difabel tentang apa sedikit informasi tentang difabel atau sedikit informasi tentang isu-isu yang lain, misalkan selain difabel waktu itu apa lagi ya, tentang kasus legalisasi apa kanabis juga aku kadang Hmm. pernah masuk juga. Jadi intinya membuka stigma juga sih di situ sih. Jadi kayak Hmm. yang aku pikir mayoritas orang berpikir ke kanan, ternyata banyak juga yang ke kiri gitu. Jadi sebenarnya pengen sekaligus mengedukasi pelan-pelan lewat visual juga sih. Sebenarnya objektivitasnya itu. Berarti Ya kalau dari sekali. segi berarti kalau dari segi karya berarti objektif Stevo adalah to create an impact ya secara nggak langsung ya. Impact Mm, mm, edukasi itu dan ternyata selama ini yang dilakukan ternyata nggak sejauh itu loh, dalam artian ternyata udah banyak orang yang nggak cuma berpikir atau bukan anti tapi berpikir ke arah yang mungkin Stevo nggak expect, tapi ternyata ada juga yang udah Stevo expect gitu ya. Jadi ada banyak ada impact lah yang terlihat di situ gitu. mm. Tapi kalau dari segi itu kan dari segi karya ya. Tapi kalau dari Stevo sendiri ada objektif nggak sih, misalnya maybe you want to have your own exhibition maybe, atau bisa buat brand sendiri kah? Maksudnya brand dalam artian brand dari karya Stevo sendiri, ada nggak objektif itu ke depannya? Atau anything? Nah, itu ada banget sih, ada banget. Cuma mediumnya lebih ke short film sih kayaknya, Vi. Oh gitu. Tadinya sama sama ada buku. Sebenarnya aku udah rencana mau bikin buku sih. Cuma ini masih masih baru rencana. Ada satu publisher temenku yang mungkin nanti mau bantu. Nah, apa namanya? Kayak semacam buku puisi sekaligus visual di situ. Nah, Oh, mungkin mm, visual. itu merangkum keresahanku selama ini sih. Oh, berarti kalau boleh spoiler dikit, itu temanya keresahan terkait isu yang ada di sekitar Stevo, benar ya? Iya, betul. Betul. Itu Tas perjalanan, lebih khusus. perjalanan aku sebagai orang tua sih. Jadi kayak, kan aku udah punya anak, terus kayaknya perjalanan punya anak ini menarik untuk dijadiin buku gitu. Terus, nah rencananya mau dimasukin di situ. Dalam Wow. bentuk visual sekaligus dengan puisi itu. Menarik, menarik itu. Apa namanya? Kalau siapa tahu kalau publish nih, colek aja kita, siapa tahu kita kan juga biasanya tahun ini kayaknya tahun lalu biasa kita ada sesi book discussion. Maybe Oh, you're boleh. interested Boleh, about boleh. it. Kita bisa ngobrol lagi. Tapi emang gitu. Intermezzo aja nih untuk perkenalan teman-teman. As we know, 100% manusia biasa setiap tahun kita tidak hanya memiliki rangkaian film festival, kita juga ada berbagai acara juga nantinya, yaitu berbagai French events nantinya. Untuk tahun ini masih rahasia karena belum dipublish. Kita tahu, cuma kalau biasanya kita akan ada berbagai lini acara sub event kayak French events gitu, baik itu book discussion atau atau diskusi-diskusi lainnya gitu. Itu yang memang membuat kita ini sebagai film festival manusia bisa mengcater berbagai individu seniman atau yang di industri kreatif, tapi juga di saat yang bersamaan kita juga mengajak teman-teman di sini atau teman-teman para masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kita untuk mendalami isu-isu hak asasi manusia gitu. Itu makanya ntar kalau Stevo bukunya publish, feel free to let us know gitu. Siapa tahu kan? Siapa tahu? Nggak bisa, siapa tahu. We Boleh, love boleh banget malah. Happy banget nih. to support us, we love to support back in any way gitu. Oke, oke. Gitu. Mantap. Berarti tentang buku nih ya, buku yang paling dekat ini buku berarti ya, gitu. Hmm. Kalau pameran, pameran belum? I mean like atau udah pernah sebelumnya pameran? Pameran pernah sih, beberapa kali diundang pameran pernah, cuma dengan topik masing-masing, bukan yang secara apa, tema yang apa
tematik itu enggak sih. Jadi lebih ke pameran visual aja sih kalau visual. Tertarik nggak Cuma buat pameran sendiri gitu? menarik sih untuk sebenarnya udah sempet aku archive sih beberapa karya-karyaku yang lama sih. Cuma Ah, yang ya. deket ini tuh lagi suka di medium animasi sama buku. Oh, animasi sama film. Memang sih, apa aku sempat lihat feedsnya Stefo, I mean like what you kan, Porto tuh ada di situ ya, ada di apa? Hmm. Ada di Instagram Stefo kan. Itu aku lihat beberapa brand yang udah brand-brand besar juga, sampai kayak 3D aku lihat itu Stefo juga you do 3D ya. Iya, 3D animation. Hmm. You do 3D, you do directing, you do illustrating, what else, what else gitu. Banyak banget. Multi talent. Yang Ya, penting sebenarnya sih itu cuma ini doang sih apa semacam teknis-teknis atau beda kanvas aja sebenarnya. Rampas, ya, ya, ya. Sebenarnya menarik sih, maksudnya, you're not stuck on one canvas kan, berarti kayak ada 3D, I mean, ya, maksudnya itu kayak pas lihat kayak impresif juga gitu, apa ya, kayak aku juga sempat ngintip beberapa account yang ada di bio Stevo kan, itu kan ada beberapa, satu yang memang yang kayak agency, apa sih itu, agency atau Oh ya, in-house atau studio. in-house. Itu visual studioku namanya Urat Nadi. Dia di Radio Dalam. Iya, itu juga menarik gitu karyanya, kayak even kayak inisiatif kayak untuk ketika 17-an, kan aku kan ini ya gamer ya, jadi wah ada yang ini gitu, ada yang agak-agak sama baru kayak with gaming gitu. Menarik gitu. Jadi makanya rata-rata Stevo banyak incar. Itu Stevo yang merintis atau memang Co-founder. sama teman-teman gitu. Jadi foundernya ada dua, saya sama Audi. Nah, saya salah satunya sih yang nge-founding itu. Sih, menarik dan itu karena memang karya-karyanya kayak ini benar, aku mikirnya kalau tahun depan 100% trailernya ya, tapi enggak, tapi sama kita juga memang sebagai satu juga kita terbuka kan dengan berbagai pihak yang mau bantu gitu, atau kita pun juga tertarik bisa kolaborasi, so in return we also give back to the community gitu. Apa sih yang kita lakukan kepada para kolaborator ini gitu, somehow bisa, dan itu bisa bentuknya macam-macam kayak gitu. Memang Hmm. karena memang tadi itu juga menang non profit, jadi memang kita nggak yang wah ratusan juta cepet gitu, enggak gitu juga. Karena lah kita juga asik, wah kita juga sebagai kreatif kan juga kita, oh budgetnya gede nih buat apa ya kan gitu ya. Karena gitu, karena aku sendiri juga backgroundnya di agency sebelumnya gitu, sekarang in house, Oh, jadi kayak ngerti nih kayak apa, ketika kita ngomong buat karya, ketika kita minta orang buat karya ke kita, dan somehow whether itu ada budget di balik itu kan juga ada yang inspiring ya, bisa buat sejauh apa nih gitu. Apalagi kalau kita ngomong TVC atau ngomong syuting besar itu kan kayak wow lebih seru nih gitu, udah excited banget gitu. Jadi tapi menarik banget sih apa yang terkait objektif Stepu ini, yaitu soal buku sebagai dari point of view sebagai ayah ya, juga dengan hmm. apa namanya, apa namanya, bukan Ini, rencana, ya. tapi dengan Nah, uh, impact gitu yang diciptakan dari karya-karya Stevo gitu. Gitu. By the way teman-teman di sini kalau ada yang mau bertanya boleh banget loh ke Stevo ini. I mean boleh, like Pak. kan kita udah ngobrol banyak ya, dan udah ketahuan banget lah Stevo ini multi talented ya. Jadi boleh tanya aja ke Stevo gitu. Atau tanya aja terkait 100% manusia juga boleh gitu. Lalu aku juga punya pertanyaan nih. Kalau misalnya Stefo ini punya saran gitu buat for young ilustrator muda, atau mungkin ilustrator yang mungkin mau mulai tapi belum mulai nih, apa nih, ada nggak ada saran-saran? Ini tipsnya sekarang. Sekarang ini, kalau untuk dunia ilustrasi ya, dunia ilustrasi itu sekarang lagi geger dengan ini AI sebenarnya. Ya, Ada oh, I know, teknologi AI. journey ya, journey gitu ya. Iya, Midjourney AI ada banyak sekali sih selain Midjourney. Eh Intinya kalau bisa membuat ilustrasi sekarang jangan
jangan apa ya, harus out of the box sih. Kita harus punya style sendiri. Jangan terlalu terpaku dengan style yang udah pernah ada sebelumnya. Karena menurutku itu akan mudah sekali di apa ya, digerus zaman sih. Jadi bagaimana bikin ilustrasi yang timeless itu kita punya konsep sendiri dari diri kita sendiri. Ya walaupun sebenarnya ilustrator pemula tuh biasanya kan meniru ya, biasanya Vi. Jadi kayak dia suka sama Referensi. style tertentu, dia punya dia suka sama style tertentu, terus dia apa? Dia tiru terus hingga akhirnya dia jadi malah meniru si mentornya dia itu gitu. Padahal sebenarnya ilustrator tuh nggak sekedar gambar realis sebenarnya. Ilustrator itu sebenarnya lebih ke apa namanya? Kita punya style sendiri tuh, style itu diambil dari intisari kehidupan kita masing-masing sih. Kayak misalkan ada orang yang kenapa selalu gambar hitam putih sih, ternyata dia punya basic bahwa dia itu buta warna atau dia itu punya apa dia itu Ada basicnya suka. misalkan intinya style ilustrasi itu sebenarnya dari apa? Dari pengalaman pribadi sih harusnya. Dari situ kita bisa tuangin. Nah, itu akan jadi semakin spesial sebenarnya. Oke. Bagaimana bagaimana ilustrasi kamu itu timeless tuh di situ dilihatnya. Karena kalau kita selalu meniru-meniru aja sih, itu nanti nggak akan bisa bertahan lama sih sebenarnya. Kalau dari aku Siap. sih. Tapi untuk gitu, untuk gini, untuk mencari style sendiri itu kan itu somehow kadang ada karena aku juga beberapa menemukan beberapa orang nggak bisa, bukan nggak bisa, dia tahu mungkin untuk punya style sendiri, they know they have to have their own style gitu. Cuman kadang kayak mereka sendiri juga kadang bingung gitu loh, kayak style gue kayak gimana ya, kayak gitu. Itu kira-kira Stefan saran nggak sih kayak untuk menemukan style itu sendiri gitu, atau untuk kayak apa ya bahasanya, to find their own magic lah gitu. Hmm, hmm. Nah, kalau awal sih itu prosesnya panjang sekali sih sebenarnya. Untuk ketika bisa kita menentukan, ah ini style gue nih, style style yang kita cari selama ini tuh sebenarnya panjang. Mungkin bisa sampai 5 tahunan kita baru bisa tahu. Hmm. Kayaknya ini benar-benar style yang jujur dari kita sendiri gitu. Karena eh, itu kan dari proses ya. Ketika kalau kamu belajar di kuliah gitu, mungkin belum 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 bisa ketemu langsung gitu. Hmm. Cuma amannya tuh sebenarnya enaknya tuh ketika kita lempar ke publik. Ketika Hmm. kita membuat karya lempar ke publik, lempar ke publik. Nah, publik ini fungsinya adalah menjadi cermin kita aja gitu. Hmm. Ketika kita lempar ke publik, ternyata mereka punya punya apa ya? Nanti di situ mereka akan mulai ikut kan suatu karya seni itu ketika dilempar ke publik jadi milik publik harusnya. Karena itu udah jadi ranah apa di mana orang-orang itu bisa ikut ikut andil untuk eh, menilai bahkan mengembangkan karya yang udah kita buat itu sendiri. Nah, dari situ kita ambil feedbacknya pelan-pelan. Kayak oh ternyata dari pandangan orang bukan berarti kita nge-please orang di ini ya di publik ya, tapi lebih kayak kita ambil beberapa masukan dari mereka dan kita rasain diri sendiri. Kayaknya gue nyaman bikin style ini dan ternyata impact-nya besar sekali di orang gitu. Nah dari Hmm. situ mungkin kita bisa langsung tahu, oh ternyata ini style yang gue banget nih gitu dari situ. Baru kita bisa simpulkan seperti itu. Nah itu sebenarnya lama banget, lama sekali. Kayak beberapa ilustrator yang aku tahu tuh dia bahkan bisa 10 tahun berubah lagi stylenya. Berubah Oh, lagi 10 tahun berikutnya berubah lagi stylenya. berubah. Biasa kalau berdua gitu apakah karena he thinks this one is better atau karena bosen atau apa? Maksudnya kan yang sudah boleh Karena jadi brand kan biasanya style yang lama nih biasanya kalau udah diganti ke strict tiba-tiba ganti style itu apakah karena bosen kah? Maksudnya apakah ada possibility bosan kah atau possibility justru no this one is better, this one is more relevant to society nowadays gitu. Ada apa sih oh, consideration? ketika dia berubah style yang aku tangkep adalah karena ada perubahan juga di kehidupannya dia. Kayak Oh, misalkan oke.
salah satu ilustrator yang aku ikutin dulu stylenya gini 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 gini, yang nggak pakai warna sama sekali, tiba-tiba oh kok dia jadi pakai warna. Terus Hmm. setelah kita ikutin, kadang beberapa interview aku ikutin juga, ternyata dia sudah dulu ada masalah dengan pernikahannya dia hingga akhirnya dicerai, makanya dia hitam putih terus. Sekarang dia udah punya keluarga yang settle hingga akhirnya dia berani menggunakan warna gitu, misalkan kayak gitu. Oh, Nah, nanti jadi filmnya. progres. Mm-mm, Hmm. mm-mm. Jadi ada progres kehidupannya dia sendiri secara pribadi gitu. Kayak sebenarnya menarik tuh karena dia menarik itu tapi sedih juga iya. Dan ya juga manusia berkembang gitu ya. Jadi dinamikanya berkembang dan itu sangat ternyata ternyata bukan dengan penjelasan Stevo berarti menarik juga ya kalau ternyata perkembangan individu gitu manusia gitu bisa dilihat juga dari karyanya gitu ya. Iya, Dan betul, betul. itu ya dan itu somehow benar juga ya kalau dipikir-pikir gitu ya kayak kayak salah satu refleksi dari hidupnya itu ternyata adalah karyanya gitu. I Mhm. see. Menarik, menarik. Gitu. Eh, sekarang kayaknya udah banyak nih kita ngomong soal poster segala macem gitu. Mungkin kita bisa tanya nih teman-teman nih. Ada nggak sih yang mau tes soal Stevo terkait ilustrasinya atau mungkin terkait dengan posternya gitu? Karena again nih, mumpung ada Stevo di sini yang somehow kayak yang tadi aku bilang dia cukup multi talented, 3D bisa ya 3D semua kalau boleh tahu itu belajar 3D itu semua belajar setelah lulus atau emang semua di kampus 3D animasi directing Oh, ini ilustrasi ada teknis-teknis semua di kampus. semua di kampus gitu teknis Mhm. semua di kampus everything. Ada nggak yang belajar otodidak? Ada sih, sebenarnya di kampus lebih kayak basic, sisanya itu mendalaminya di setelah lulus kuliah sebenarnya. Kayak ilustrasi sebenarnya nggak diajarin sih. Ilustrasi itu nyari sendiri stylenya, style nyari sendiri, triknya nyari sendiri. Ngedirect Siap. untuk ngedirect itu yang otodidak. Iya, iya, iya. Iya sih Dalak sih. Soalnya karena to be honest juga apa namanya aku juga dulunya nih enggak sih sebenarnya masih pengen sih sebenarnya tapi kayak bukan tapi belum ada urgensi cuman kayak aku tuh kan dulu suka gaming ya. Suka Oh, game. oke. Sesuka itu sama game sama RPG gitu masa kecil. Sampai sempet sempet cita-cita masuk industri gaming gitu. Dan Mhm. tapi waktu itu kan masih kecil kita mikirnya kalau masih kecil tuh mikirnya kayak kan kita immerse banget ya sama RPG kan powernya tuh di story-nya ya. Immerse banget Iya, kalau betul, Stefan betul. kenal tuh RPG Mhm. yang kenal tuh di gua ada dua RPG zaman kecil yang somehow itu stuck banget di di apa di dalam diri ini gitu. Ada Apa di itu? Apa tuh, Bi? Square Enix satu dari Square Enix yaitu Chrono Cross Oh, gitu. Chrono Cross. Iya, iya, tahu, 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 tahu. Bagus banget. Sama kedua itu Suikoden 2. Oh, sih kalian dua ya. Ada remake itu gitu. Iya, iya itu gue ada remake ya sebenarnya dan itu kayak dari situ aku buat pengen deh somehow masuk gaming industry. Even dari satu mikirnya dari gambar gitu kan, dari Hmm. gambar. Tapi juga pengen dari cerita juga. Nggak, saya tuh mikirnya dari gambar. Cuman eventually kan nggak kesampaian nih karena somehow bukan nggak kesampaian. Cuman kayak ketika kita sebagai di Indonesia kan akses untuk game development kan belum sebesar itu ya gitu loh belum sebesar itu dalam artian saat itu tuh kayak belum semaju itu gitu mikirnya so I end up in advertising industry kan gitu. Hmm. Tapi somehow itu tuh masih ada gitu gitu. Kenapa? Karena dan malah berkembang nggak cuma ilustrasi. Somehow ketika involved di story gitu, story sebuah karya itu kan juga tas I think that's interesting as well gitu kan. Karena dan lagi saat itu mikirnya aduh kalau kalau masuk industri industri game gitu kan kayaknya pasti harus matematika fisika waduh gitu kan. Apalagi kan dulunya apalagi kan dulunya aku IPS aduh kayak makanya di komunikasi dan somehow ternyata masih ternyata somehow di kita di industri amin industri komunikasi dan amin dan industri kreatif gitu ternyata Hmm. again cuma ternyata again bener kata Stevo ini hanya masalah kanvas yang berbeda ya enggak tapi Hmm. kita Betul. storytelling anything can do ya kan makanya somehow itu sebabnya kenapa aku bilang kenapa sebenarnya apa untuk melakukan sesuatu di game industry itu sebenarnya nggak sepenuhnya hilang kenapa? Karena memang aku sendiri
suka sama story gitu, storytelling gitu. Bahkan di film pun harus gitu. Dan ternyata menarik gitu ya ketika kita belajar kalau storytelling itu bisa di mana aja medianya gitu. Bisa Iya, iya. media, bisa di ilustrasi, bisa di video game segala macam gitu. Nah kayak pas ngeliat karya-karya Stefan ini ada banyak-banyak yang no, like my hidden dream nih. Gitu. Tapi games menarik sih sebenarnya. Vi. Games itu menarik sekali karena itu kan pas baru kan buat buat kita mungkin orang Indonesia ya. Hmm. Jarang ada yang sebenarnya sih industri game kita udah cukup maju sekarang. Iya, ya. Cuma yang menarik dari industri game sekarang tuh kita ambil contoh mungkin kayak Last of Us atau Witcher itu Iya, kan iya. most iya sebenarnya ada basic ada basic storytellingnya di situ. Nah, Aku nggak sampai tahu sih, cuma akhirnya I know everyone has been, telling that this apa this apa ya, cerita itu diomongin sama orang-orang terkait media-media tersebut gitu. hmm, jadi Hmm. dari games itu bisa berangkat jadi film sekarang. Witcher diangkat jadi series Iya, dan Last of Us jadi series gitu. iya Nah, itu benar-benar. jadi itu iya kayak kanvas baru yang ternyata bisa malah men-trigger untuk membuat di kanvas medium-medium lainnya gitu. Makanya jadi Ah, kalau video game itu menarik sekali sih sebenarnya. Kanvas yang pengen banget aku coba juga sebenarnya. mungkin mungkin nggak bercanda, jadi mau ngomong sesuatu bercanda. But anyway, kita ada pertanyaan dari festival dari kita itu Rin. Ah, ya. Kalau festival Stevo diinterpretasi jadi film pendek, kira-kira ceritanya seperti apa ya? Oh, menarik nih. Kalau Pertanyaan. posternya dijadiin cerita pendek. Oh, mungkin tentang dunia virtual sih. Mungkin kayak ada seseorang yang terjebak di dalam dunia virtual dan eh, apa teman-temannya berusaha untuk menolongnya. Sebenarnya itu sih kayaknya. Karena bisa menolong. Nah, berarti in a way di sini dunia virtual ini berarti sebagai sesuatu yang eh mungkin kalau too much sih negatif in a way gitu ya. Mhm. Ya butuh Lebih pertolongan. kayak kayak lebih ke ini sih, lebih kayak dunia virtual tuh dunia yang baru banget. Kita semua sama-sama baru tahu dan kita berusaha untuk mencari tahu. Ini tuh bagaimana caranya kita berkomunikasi satu sama lain di dunia virtual gitu. Hmm, Mungkin itu sih. hmm. I see. Menarik, menarik tuh. Cuman memang iya sih, memang apa namanya, dunia virtual juga menarik sih. Apalagi kalau kita sekarang gitu. Sekarang juga ada banyak term-term atau istilah-istilah memang yang lahir dari dunia virtual itu sendiri atau dari budaya virtual itu sendiri. Contohnya apa? SJW, ya kan? Itu SJW kalau nggak ada internet mungkin nggak akan kali ya keluar term itu. I don't know. Cuma kayak eh, atau keyboard warrior lah, apalah gitu yang cuman mereka-mereka yang bersuara di sosial media gitu ya terkait dengan isu-isu tertentu gitu atau mungkin terkait dengan eh ya mungkin yang sering dikritisi adalah bagaimana orang ini bersuara di sosial media tapi tidak dipraktikkan di apa di dunia nyatanya atau misalnya kontraproduktif dengan track recordnya yang ternyata bukan track record kontraproduktif dengan yang dia lakukan di luar sana tidak sesuai dengan value yang dia dia sampaikan di sosial media gitu. Memang ini kayak dua sisi koin sih kalau kita ngomong dunia virtual ya gitu. It Betul. brings it brings the best of human but also it brings out the worst of human ya nggak sih? Mhm, betul betul. Kalau aku Ya. bilangnya lebih kayak pedang bermata dua kali ya, Vi ya. Iya benar pedang bermata dua. Dan itu sebenarnya juga menarik juga sih. Maksudnya ketika kita melibatkan dunia virtual dalam konteks hak asasi manusia gitu. Kayak tadi ada istilah SJW lah gitu loh. Aku pribadi aku pribadi sebenarnya nggak tidak mempermasalahkan fenomena SJW in a way yang kayak nggak boleh ada SJW itu nggak gitu. Karena pada akhirnya kan semua orang berhak bersuara, betul nggak? Semua orang berhak bersuara, semua orang berhak menyampaikan concernnya kan gitu. Memang kadang yang jadi problem adalah itu tadi ketika ternyata orang-orang ini sudah bersuara tapi ternyata eh, tidak tercermin gitu loh dalam apa yang dilakukan di luar sana mungkin yang sampai kedengaran ke kita kan gitu ada aja gitu ya beberapa kasus yang kita dengar setahun kebelakangan kayak gitu gitu dan somehow itu juga
Tapi itu juga menurut aku tetap tidak menafikan kalau siapapun bisa bersuara gitu, siapapun bisa bersuara terkait hak asasi manusia itu sendiri gitu. Menurut aku gitu sih. Iya. Makanya kalau ada SJW nih, ada suggestion barunya atau kayak bukan SJW, kalau misalnya ada satu yang ramai nih isu apa, biasanya aku selalu baca pendapat dia dan aku selalu baca responsnya gitu loh. Awalnya Mhm. mau how the people response gitu. Bahkan kadang aku juga sebelum agree kalau ini sesuatu pendapat yang kontroversial, kadang juga pengen tahu nih point of view orang-orang. Itu yang menarik dari pembelajaran terkait hak asasi manusia dalam dunia virtual gitu ya. Mhm. Belum dan menariknya juga gitu. Kadang ada juga pendapat-pendapat yang bisa ngasih kita insight baru gitu kan di situ kan. Oh ternyata begini ya gitu. Oh ternyata begini ya gitu. Kayak oh ternyata yang perempuan rasakan seperti ini ya gitu. Oh ternyata yang perempuan punya ibu rasakan seperti ini ya. Oh ternyata yang perempuan yang merasa child free ternyata nggak selalu semata-mata dia pengen child free, ternyata ada consideration lain gitu ya gitu. Ini menarik sih gitu. Kayak gitu. Paling aku ada pertanyaan buat Stevo nih. Ini pertanyaan pribadi dari aku sih. Challenge terbesar Stevo untuk sebagai ilustrator itu apa sih? Atau sebagai visual artist itu apa sih? Challenge-nya. Challenge Apa? utamanya adalah as visual artist ya. Itu Hmm, sebenarnya komunikasi sih, Vi. Karena kita kan eh apa ngomongin visual ya. hmm, Visual itu eh harus di breakdown dengan visual juga gitu. Jadi hmm, seringnya kita kalau komunikasi ngomongin visual tapi dengan bahasa yang bentuknya sebuah feeling gitu, sebuah perasaan. hmm, Misalkan tolong dong ini gambarnya dibuat lebih misalkan dibuat lebih menarik gitu atau dibuat lebih dingin atau dibuat lebih sedih gitu. Padahal kita ngomongin visual gitu. As visual hmm, artist biasanya kita nge-breakdown itu feedback dalam bentuk visual aja. Misalkan aku minta frame ini dibikin lebih sedih. Nah, sedih ini nih seperti apa? Misalkan dibuat biru warnanya atau digelapin lagi exposure-nya atau gimana. Nah, jadi ketika yang agak challenging tuh itu nge-translate dari feedback temen hmm, atau bahkan baik itu dari agensi atau bahkan itu dari klien. Nah, itu hmm. dari feedback itu kita berusaha untuk nge-translate itu menjadi bahasa visual gitu. Itu Nah, aja sih. oke. Agak tricky. Hmm, hmm, hmm. Itu sih memang iya itu juga challenge kita juga gitu, di industri kreatif gimana. Tapi memang ada nggak sih caranya Stevo untuk apa ya, bukan mencegah sih, tapi to overcome itu. I mean it's tricky, but maybe you have been doing some trick gitu loh untuk memperjelas gitu loh translation ini. Ada nggak sih cara? Memperjelas. Biasanya sih misalkan kita lagi diskusi gitu, lagi discuss, itu langsung biasanya aku langsung confirm langsung pada saat itu. Misalnya dia ngomong kita bikin gambarnya lebih colorful, langsung Hmm, aku confirm colorful warna apa aja. Misalkan mau kombinasi warna apa gitu. Jadi di situ kita jadi lebih ngerucut, ngerucut. Jadi ketika mereka lempar feedback, kita kerucutin lagi gitu. Jadi itu yang bikin komunikasinya jadi lama-lama nanti dia, oh berarti langsung detail aja ya, langsung detail visual aja gitu-gitu. Seperti itu hmm. sih. I Begitu juga see. dengan sama kru satu tim misalkan, itu juga sering terjadi juga. Misalkan kita Iya. cuma minta minta misalkan apel terbang gitu. Eh, beberapa apel terbang itu aja bisa jadi masalah, Vi. Beberapa Iya. apel itu berapa jumlahnya? Mereka pasti nanti ngira beberapanya mereka tuh bisa cuma 10 gitu. Padahal aku cuma minta 5 gitu misalkan. Nah, Iya. biasanya langsung aku detailin 5 buah apel terbang misalkan gitu. Kayak gitu sih. Terbangnya pakai pesawat atau pakai roket gitu misalnya gitu-gitu ya. Iya, langsung dikonfirm aja, langsung dikonfirm kalau visualnya detailnya seperti apa gitu. Lebih enak Hmm. langsung live draw. Kadang kita live draw di tempat sih. Lagi meeting kita live draw per Nah, frame-nya mungkin gimana. langsung sketch gitu ya. Mhm. Ya sih. eh Menarik nih, menarik nih. Memang itu juga kita juga kadang, maksudnya kalau misalnya ngomong industri kreatif gitu ya, apapun itu industrinya, kadang kita harus
apalagi industri ini yang sering kali orang melihatnya cukup subjektif gitu ya. Despite of Hmm. berbagai ilmu yang kita milikin, yang orang pada akhirnya output kan subjektif. Bisa orang lihatnya subjektif dan somehow yang sana bilang oke, yang sini belum oke, yang sana bilang udah cukup colorful, yang sini belum bilang cukup colorful kan gitu ya. Iya, iya betul Masih betul betul makanya betul. kadang memang benar yang salah ngomongnya adalah yang salah satu cara adalah ngomong langsung ke stakeholdernya maunya secolorful apa kayak gitu. Ya, ya. Memang ya, karena dan lucunya adalah kita kan sebetulnya apa kita kan sebenarnya berkomunikasi dan somehow problem kita pun juga berangkatnya dari miskomunikasi gitu ya. Ya betul betul. Itu makanya gitu. Jadi, kayak, wah, we're expert in communication through this media. Tapi kadang lucunya memang itu. Mereka adalah challenge yang kita alami juga adalah again adalah miskomunikasi gitu kan. Ya, komunikasi betul. Nah, Sebenarnya nah, problem utamanya itu sih. kadang sebenarnya mungkin problemnya cuma problem mungkin yang bisa di solve tuh nggak serepot itu kan. Tapi kan kadang memang si miskomunikasi ini kadang wah jadi panjang gitu. Betul betul betul. Malah jadi drama kan kalau misalnya kita nggak confirm ini maunya ke mana gitu. Betul. Detailnya apa, visualnya mau seperti apa gitu. Menarik, menarik. Terus di satu lagi, since kita kan tadi berbicara soal label ya, Hmm. label kita sebagai manusia, label kita sebagai atau profesi gitu. Pernah nggak sih Stevo mendapatkan respons misalnya ditanya kan bisa gini kalau misalnya ditanya misalnya gini atau bukan ditanya deh misalnya kayak Stevo bilang kalau profesi Stevo adalah visual artist gitu. Terus dapat respon yang apa yang tanda kutip kayak hah mengkerdilkan atau bukan mengkerdilkan ya. Karena kan orang ada nih orang-orang tua nih biasanya nih. Dia kan bilang, oh kerja tuh ekonomi gitu kan. Kerja tuh apa? Dapat Iya 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 iya. dapat kayak label kayak, hah masa kerja gambar doang gitu kayak gitu. Ada pernah Nah, nggak sih yang kayak gitu? nah, itu adalah bentuknya apa ya sebutannya ya? Underappreciate sama bidang kreatif ya. Itu Iya. mungkin sering terjadi sih karena eh, nggak cuma orang awam sih, bahkan orang yang satu profesi bisa melakukan hal seperti itu Vi, ke kita. Jadi mereka intinya mengunderestimate sih kali ya, mengunderestimate seseorang atau job tertentu gitu. Kayak misalkan meremehkannya lebih kayak ini kamu bisa ngerjainnya cepet kan, misalkan sesimpel itu. Atau misalnya kita punya deadline tertentu, mereka berusaha untuk mengunderestimate dengan mengatakan ini sehari bisa kan gitu. Nah di situ adalah sudut pandangku tentang ini apa eh, underappreciate masyarakat terhadap dunia seni sih. Karena dulu ada riset di 2020 lebih tepatnya itu 2020 di Singapura itu ada satu riset dia itu menuliskan dia nebar survei ke masyarakat entah berapa tuh samplingnya eh, job yang tidak dibutuhkan ketika pandemi. Judulnya udah cukup mengerikan nih judulnya. Boleh mereka ada tidak dibutuhkan, waduh gitu bakal. Dan di nomor satunya itu artis. Artis jadi seni itu tidak dibutuhkan ketika pandemi, which is itu sama sekali salah sih menurutku karena yang bikin kalian bisa stay sane untuk selalu waras pas lagi lockdown itu ya kalian nonton streaming, nonton YouTube, content creator gitu. Itu semua adalah bidang kreatif dan mereka semua seni gitu. Mereka adalah seniman. Nah, di situ di negara yang cukup maju ketika membuat survei seperti itu aja bisa underappreciate eh, ini ya sebuah okupasi tertentu ya. Nah dari situ Nah, sih menurutku lebih kayak mungkin secara global dunia seni mungkin memang pada di titik underappreciate sebenarnya. Jadi hmm, dari pribadi aku pernah sih gitu. Cuma aku lebih kayak menormalkan bahwa mungkin dia belum tahu aja, ya, makanya ya, bisa kayak ya. gitu. I Biasanya aku see. cuma bilang ini sih, biasanya nih kayak kalau menurut kalian gampang, coba kalian kerjakan sendiri. Sebenarnya gitu sih. Memang, memang harus digituin kadang.
Benar ya, memang apalagi stigma stigma itu memang selalu ada ya gitu. Memang labeling itu salah satu gesture manusia untuk mempermudah atau untuk menyerap informasi yang diterima dengan lebih mudah gitu, labeling. Dan somehow memang memang kadang ya itu impact-nya adalah under appreciate gitu atau apa, entah itu gampang lah, entah itu ini kan gambar doang gitu, ada kata doang, atau simple kok yang simple kok gitu, yang menentukan simpelnya mereka gitu kan, gitu. Maksudnya itu sering kali terjadi. Tapi it's glad, it's glad that banyak orang sekarang udah mulai tahu gitu, udah mulai melek terkait gitu, dan sudah mulai hati-hati dalam briefing kita gitu, apa namanya, pekerja kreatif gitu ya, gitu. Terus sebagai apalagi kan kita juga maksudnya we're dealing with so many stuff itu di kerjaan itu sendiri gitu, sehingga makanya aku sih pribadi paling senang dapat brief bagus gitu, brief menarik tuh paling senang. Itu adalah kesenangan. Brief bagus itu sama harus stimulating kan gitu, dan Iya, nggak betul. ada unsur-unsur under appreciating what we're doing gitu kan, Betul, gitu. betul, betul. Pasti. Tapi deh, pertanyaan terakhir deh, since kita tinggal 3 menit lagi nih waktunya. Oke, Eh oke. apa namanya, dari semua project yang Stevo lakukan, atau bukan project, dari berbagai jenis project gitu, apa sih yang Stevo suka, nggak cuma medianya tapi juga isunya, apa sih Isunya. yang Stevo suka dan mau deh kayaknya mengerjakan ini gitu, baik dari Oh, medianya, isunya, atau mungkin dari message-nya, atau dari brandnya, atau yang pernah aku kerjain ya berarti ya. yang pernah, ataupun yang mau, yang aduh kalau Ya. bisa sih pengen jadi satu waktu gitu. Yang mau sebenarnya itu adalah membuat short topiknya tentang kekerasan remaja sebenarnya. Itu yang lagi pengen banget aku kerjain sebenarnya. Kekerasan remaja, bullying gitu, atau kekerasan kekerasan bullying gitu. Kekerasannya adalah eh jadi ini sih pengalaman pribadi juga. Nggak tahu mungkin Ovi pernah ngalamin juga. Itu adalah semacam kekerasan dalam bentuk komunal dalam banyak ya, dengan jumlah yang banyak, kayak tawuran atau kelitih, nah itu, atau eh, perkelahian antar antar geng, atau perkelahian antar apa namanya, supporter bola seperti itu. Mungkin yang cukup related sekarang itu. Sebenarnya itu Nah, sih yang pengen aku coba. kalau Cuma yang tadi, nggak lanjut apa dulu? pernah itu ini bikin video klip buat tahun 13 itu yang menarik kemarin karena ada isu tentang ini apa, penangkapan street artis di beberapa kota waktu itu. Itu Penangkapan menarik. penangkapan artis. Jadi ada street artis. Oh, Jadi enggak. yang Oh, bikin ya, ya, ya. graffiti, yang bikin graffiti. Iya, ya, bomber gitu ya. Iya. Nah, ya, isi. Menarik, menarik, menarik. Kalau jadi, kayaknya let us know yang dibuat itu. Siap, siap. Dengan senang hati. Aku terakhir nih, untuk teman-teman masih ada yang mau bertanya kah ke Stevo, baik itu terkait baik itu terkait dengan karyanya Stevo, atau mungkin dengan 100% manusia, ataupun mungkin dengan kolaborasinya gitu. Silakan ditanyakan, mumpung ada Stevo di sini gitu. Karena benar gitu, maksudnya karena kalau kita lihat tadi kan yang namanya ilustrasi kan bisa menimbulkan berbagai interpretasi ya. Kayak tadi Rain aja bertanya gimana kalau jadi short film gitu. Dan bagaimana Vero bilang kalau itu adalah sebagai menjadi apa ya, gambaran atau konsep terkait dengan kekhawatiran di dalam dunia virtual. Apalagi mengingat kita masih maksudnya baru keluar dari pandemi gitu ya. Semua udah mulai kita kembali shifting, dan somehow beberapa diri kita masih terbiasa dengan behavior digital ini gitu kan, gitu. Makanya kalau ada yang bertanya, mungkin ada yang mau bertanya kak, misalnya apa namanya, karya Stevo berikutnya apa gitu, silakan tanya gitu. Tapi kalau confidential jangan sedih ya, kan banyak tuh karya-karya confidential dari klien, jadi boleh kasih tahu dulu. Cuma Iya, iya. Masih rahasia ya. tapi Stevo bisa lah jawab sedikit-sedikit, spoiler gitu dikit. Boleh, boleh, boleh. Kalau nggak ada pertanyaan, I think kita sudah sampai di sini, sudah jam Wah, 8. ya.
jam kita bersama. Oh iya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di diskusi di 100% Talks kali ini bersama Stevo, yaitu ilustrator, ilustrator 100% manusia, tapi Stevo itu adalah sebenarnya visual artist, which is he pretty much can do anything related to visual. Mungkin kalau Ayam juga mungkin boleh colek Stevo gitu, tertarik kerja sama. Boleh. Tahu kan ya gitu kan. Iya. Jangan lupa nantikan 100% manusia di 28 Oktober mendatang gitu. Nggak cuma karya Stevo yang keren yang akan kalian lihat di poster-poster kita nantinya, tapi juga kalian juga akan melihat berbagai film-film keren pasti ya gitu. Ya, diskusi-diskusi terkait human rights gitu ya, mungkin ada pertanyaan terkait hak asasi dan atau ingin berdiskusi soal hak asasi manusia, atau mungkin terkait dengan film-film yang membahas hak asasi, tentu kita punya, insya Allah kita akan ada beberapa media yang akan meng-cater kebutuhan tersebut gitu, diskusi, bertanya, apapun. Oke, jadi terima kasih sudah hadir bersama kita. Sampai jumpa berikutnya di 100% manusia, 100% Talks berikutnya di Road to 100% Manusia Film Festival 2022. Bye bye. Thank you. Bye bye.